Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahman, mentor bisnis PTBS dari Tegal, Jawa Tengah. Nah, jadi alhamdulillah saya sekarang mau bahas tentang 5 karakter pemimpin. Nah, jadi seorang pemimpin juga itu ada karakternya Bapak Ibu. Yang dimana antara lain yang pertama itu ada mengutamakan orang lain. Nah, kenapa kita harus mengutamakan orang lain? Karena kata guru saya, dan guru saya berpesan, kalau kita pengen menghormati atau dihormati orang lain, kita menghormati dulu orang lain. Kalau kita pengen dihargai, hargai dulu orang lain. Kalau kita pengen disukai, kita sukai orang lain. Yang dimana kita harus selalu mengutamakan orang lain dulu sebelum kita apapun itu yang kita mau jual, entah itu jasa ataupun produk. Yang pertama kita harus mengutamakan orang lain, itu kuncinya. Nah, terus yang kedua mengharapkan yang terbaik. Nah, biasanya orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu yang dimana beliau cara berpikirnya beda, terus cara berprasangkanya pun beda, bahkan cara mengerjakannya pun beda. Yang dimana ketika yang mungkin bisa dikatakan seperti kayak kita penceramah-penceramah atau pendakwah-pendakwah bilang itu seperti kayak kita, kalau kamu pengen tinggi, jangan sampai kamu takut diterjang. Jadi kalau seumpamanya kita seperti rumput, kita udah pasti bakal diinjak-injak. Begitupun rumput ataupun pohon yang tinggi sudah pasti akan diterjang angin dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebenarnya orang yang mau besar, orang yang mau berhasil, dan orang yang mau sukses, itu adalah orang-orang yang suka diuji. Karena apa? Karena kata guru saya. Nah, karena kata guru saya seperti apa? Berpesan ke saya juga itu seperti ini. Kalau seumpamanya lagi diuji, berarti akan dikasih rezeki. Yang dimana kalau seumpamanya sang pencipta, mohon maaf banget, kalau bisa ngomong, nah sang pencipta ini mungkin bisa dikatakan kalau bisa ngomong gitu kan, secara manusia seperti ini analogi saja, contoh, kalau kamu bisa menghadapi ujian yang saya kasih 1 miliar, nah tapi kalau nggak mampu, ya nggak jadi dikasih 1 miliar. Di situ peran paling utama adalah prasangka kita kepada sang pencipta atau Tuhan. Nah, di situ perannya. Jadi peran penting yang kedua adalah mengharapkan yang terbaik, optimis, ikhtiar, dan selalu berdoa. Entah itu muslim maupun non-muslim. Terus yang ketiga 5 karakter seorang pemimpin itu adalah yang ketiga ini berani bertindak. Kenapa sih harus berani bertindak? Karena seorang pemimpin kenapa lebih sedikit daripada pengikut? Yang pertama, seorang pemimpin itu berani di depan, ataupun berani pasang badan, ataupun berani menerima resiko. Yang dimana kalau diambil pasti sudah ada resiko, kalau nggak diambil juga pasti ada resiko. Tapi kalau memang orang sudah punya jiwa karakter pemimpin, itu pasti akan bertindak. Karena apa? Sudah tahu kalau saya melakukan ini, pasti akan mendapatkannya ini. Nanti efeknya ini. Jadi poin pentingnya adalah berani bertindak. Kalaupun nggak berani bertindak, sudah pasti nanti akan dapat resiko juga. Jadi bertindak atau enggak, atau bergerak atau tidak, semuanya ada resiko. Seperti di bisnis ini, kalau kita bertindak terus setiap hari, belajar, bertindak, pasti akan mendapatkan kesuksesan. Tapi kalau sudah bergabung di bisnis ini, nah diam saja, ya sudah pasti dapat resiko. Resikonya apa? Ya nggak dapat apa-apa, karena bisnis ini bisnis yang dijalankan, bukan ditanyakan. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga adalah berani bertindak. Dan yang keempat itu hasrat untuk belajar. Ini kunci dari semua orang yang berhasil di dunia ini, ataupun miliarder-miliarder sebelum kita. Itu yang keempat ini adalah hasrat untuk belajar. Kenapa hasrat untuk belajar? Karena di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang pintar. Yang ada orang yang mau berkembang dan bertumbuh. Maka dari itu, guru saya berpesan, belajarlah sampai meninggal. Makanya yang dimana karakter pemimpin ini yang keempat ini ada hasrat untuk belajar. Jadi ketika Bapak Ibu pengen sebuah keberhasilan dalam usaha ataupun bisnis ataupun pekerjaan, Bapak Ibu harus mempunyai antusiasme ataupun antusias hasrat besar untuk belajar. Contoh, nggak ada orang yang ujuk-ujuk Bapak Ibu. Yang dimana ujuk-ujuk gimana Mas Rahman? Ujuk-ujuk bisa, ujuk-ujuk sukses, ujuk-ujuk jadi miliarder, itu nggak ada. Semua melalui proses pembelajaran, semua melalui proses tempaan. Nah dari situlah kalau orang tersebut tekun belajar dan bertindak, apapun yang ingin dicapainya
pasti tercapai. Saya yakin dan percaya itu. Apalagi di dalam sebuah komunitas bisnis yang lagi saya jalankan, yang dimana di sini pembelajarannya ada, entah itu offline ataupun online, semuanya ada. Tinggal Bapak Ibu terlibat dulu, bergabung dulu, menjadi dalam sebuah ikut andil dalam sebuah komunitas, insya Allah belajar dan bertindak dan mempunyai antusiasme hasrat untuk belajar, saya yakin dan percaya pasti akan berhasil. Pasti, karena itu pesan pribadi dari salah satu miliarder yang ada di usaha ini. Nah, makanya saya catat poin-poin pentingnya. Nah, terus yang terakhir, memikul tanggung jawab. Nah, ini peran paling berat, peran paling beresiko, peran paling yang dimana nggak semua orang bisa melakukan ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memikul tanggung jawab orang, kadang-kadang memikul tanggung jawab sendiri saja itu kita masih nggak konsisten, masih pencelak-pencelek, masih Senin Kemis, masih kadang-kadang, ataupun masih yang dimana dakling. Kalau bahasa Jawa itu dakling, pendak eling, belum konsisten, apalagi persisten. Nah, karena memikul tanggung jawab, itu salah satu orang-orang yang orang-orang yang berkarakter pemimpin yang bisa melakukan itu. Dan guru saya berpesan ke saya, hanya orang sakti yang bisa melakukan dan semua apapun risiko yang ada di dunia ini. Kenapa bilang orang sakti? Karena pemimpin lebih sedikit daripada pengikut. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi apalagi di bisnis ini. Di bisnis ini tuh yang pertama kita utamakan orang lain. Kenapa seperti itu? Contoh, kita membantu orang lain. Saya yakin dan percaya, Sang Pencipta pasti akan membantu kita. Kalau kita membantu orang lain dapat pahala, kita yakin dan percaya pahalanya berkali-kali lipat. Apalagi kita membantu orang yang lagi berjuang untuk melunasi hutang. Apalagi sampai lunas hutang. Sudah otomatis yang pertama, orang yang memikul tanggung jawab ini, yang pertama akan capek, pusing, terus istilahnya apa? Mengeluarkan banyak waktu, tenaga, pikiran, semuanya. Tapi yang saya yakini, kalau yang kelima ini Bapak Ibu lakukan, maka saya pastikan, dan ini mutlak pengalaman saya pribadi. Dan ini rangkuman ini juga, ini saya ambil dari guru-guru yang sering berpesan ke saya. Dan saya praktekkan. Alhamdulillah, orang yang memikul tanggung jawab orang lain, insya Allah kesuksesan, keberhasilan akan menjadi punya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi jangan ujuk-ujuk sukses itu nggak ada Bapak Ibu. Semuanya melalui proses step by step, tahap demi tahap. Insya Allah Bapak Ibu yang lihat video ini adalah calon pemimpin-pemimpin yang berkualitas, calon pemimpin-pemimpin yang hebat, dan calon pemimpin-pemimpin buat keluarga, buat masyarakat, bahkan seluruh Indonesia. Oke, mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu. Insya Allah nanti saya bikin konten-konten lagi tentang edukasi, interaksi, promosi. Saya Rahman dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.